itu tuh udah disatuin ke badan. Oh. Jadi si Hodam sama aku tuh Secara tidak disatuin langsung. secara tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Balik lagi bareng kita di Stomy 30, podcast yang berisi obrolan, pengalaman misteri, kisah-kisah horor, dan cerita-cerita mistis. Ya, yang pastinya itu berasal dari Narasumber, narasumber ya, Kang, ya. Yang kita undang di sini, yang mereka mau berbagi pengalaman hidupnya seperti apa. Seperti di kesempatan kali ini udah hadir juga di studio bareng kita narasumber yang akan berbagi pengalaman hidupnya atas apa yang pernah beliau jalani, untuk share ke kita, untuk kita simak, untuk kita dengerin baik-baik. Kita langsung sapa aja ya, Kang ya. Assalamualaikum Teteh. Salam Kang. Gimana Teteh kabarnya? Ya alhamdulillah untuk sekarang baik. Alhamdulillah. Untuk sekarang. Untuk ya. sekarang, soalnya Berarti- dulu-dulu Ya pernah tidak baik. pernah ya, Teh? tidak baik. Oke, alhamdulillah. Kita langsung aja Langsung. mungkin ya Kang ya. Betul. Untuk Teteh menceritakan ya Teh ya pengalamannya seperti apa. Mangga Teteh silakan. Oke, jadi dulu tuh Kang aku punya kepekaan batin gitu ya. Nah terus dulu pun punya saudara sama saudara, dia itu ada di satu paguyuban istilahnya yang orang yang suka ngobatin orang lain gitu ya. Nah jadi dia tuh satu kelompok kayak gitu. Terus kayak gini ngajak, kamu kan punya kepekaan gitu, gimana kalau kita asah nih, mau nggak, kayak gitu. Dia bilang kayak gitu sama aku. Nah sehubungan dengan aku tuh si orangnya tuh penasaran, jadi penasaran terus berani gitu, nggak apa, kalau dulu tuh nggak inget resikonya tuh apa gitu ya, nggak inget resikonya apa, udahlah boleh ayo gitu ya. Nah pas ketemu sama si bilangnya tuh dia tuh ustadz ya. Nah, bilang Pak Ustadz, disebutnya tuh Pak Ustadz Di paguyuban tersebut. di paguyuban tersebut. Jadi dia tuh punya anak buah tuh beberapa, termasuk kakak sepupu aku. Nah, pas datang dari luar ya ke rumah, masuk. Pas udah masuk, biasa sapa-sapa gitu, dari mana. Nah, langsung si Bapak Ustadznya tuh ngomong, oh Teteh, katanya, Teteh kenapa kesini bawa banyakan, katanya kayak gitu. Bawa banyakan. Dari situ aku udah heran, banyakan apa? Sedangkan saya cuma sendiri ya, sama suami gitu ya. Bawa banyakan, nggak ngerti itu maksudnya apa gitu ya. Nah, habis itu ini Teteh dibersihin dulu aja, katanya. Dibersihin dulu tuh, jadi dia tuh punya media tuh, kata dia tuh pembersihan tuh kalau di orang Sunda tuh namanya tuh yang dari rempah-rempah ya. Jadi si rempah-rempahnya itu entah apa ya, itu rempahnya jenisnya di apa, kayak digodok gitu ya. Kayak digodok gitu, terus kayak tempat sauna gitu ya. Terus kita duduk di situ, katanya ini buat menetralisir antara si penyakit medis ataupun non medisnya. Nah masuklah ke situ, terus si airnya sama si anak buahnya ya udah dikasih doa katanya. Udah dikasih doa. Habis gitu disimpan lah, aku masuk ke situ, entah di menit keberapa, di menit sekitar ke 15 menit ke atas. Itu tuh rasanya tuh langsung kayak kita tuh, si badan tuh langsung bergetar gitu ya, langsung gemeteran tuh, yang langsung emosi, langsung pengen ngamuk, itu sampai jerit-jerit gitu ya, sampai di dalam tuh aku sampai jerit-jerit. Nah ini kan di tempat kayak sauna tuh ada tutupnya, jadi pas aku mau loncat tuh si kepala tuh justru malah diginiin gitu, nggak boleh keluar katanya, belum beres, jangan keluar, terus aja kepala digitu, padahal udah mau loncat gitu ya. Saking nggak kuat itu, entah nggak kuat apa, panas pasti ya panas pasti.
sampai digituin, sampai jerit-jerit, sampai teriak-teriak, sampai nangis-nangis, sampai nangis lagi tuh nggak tahu karena apa. Udah aja, udah gitu kayak lagi biasa ke tempat ini lagi. Nah, katanya gini, teteh katanya suka pergi ke tempat apa aja, ke tempat-tempat angker atau apa gitu. Dia bilang kalau kata aku ke tempat angker tuh ya sering kan lewat-lewat misalnya kemana gitu ya. Tambah kan aku kalau dulu tuh nggak takut, nggak percaya gitu ya, nggak percaya sama kasarnya hantu gitu ya, nggak percaya kayak gitu. Nah ternyata kata dia ini tuh nempel ke tubuh teteh, katanya makanya kita bersihin. Nah dia tuh cara pengobatannya tuh ngebersihinnya jadi ada media tuh yang biasa dimasukin si makhluk tersebut. Jadi si makhluk mediator. Jadi ngomong ke kita si ininya tuh si setannya lah ya, si goibnya tuh ngomong ke kita. Jadi katanya si goib tuh ngikut ke kita tuh dari tempat ini, dan dengan lantangnya si mediatornya tuh ngejelasin bahwa kita tuh gini-gini, oh teteh mah orangnya kayak gini ya, teteh mah orangnya kayak gitu ya. Nah udah jelas ya, langsung Pak Ustadznya tuh bilang, teteh punya kepekaan kan, gimana kalau gabung aja nih sama kita, katanya gitu. Gabung tuh jadi mediator juga. Jadi mediator juga. Pas aku mau nyoba dimasukin mediator, yang lain pada lancar, tapi kok aku enggak gitu, enggak terjadi apa-apa. Nah udahlah, itu dari akunya sendiri udah ada apa sih ini ya. Nah setelah berjalan beberapa lama katanya kesini 2 minggu sekali, kalau enggak seminggu sekali gitu ya. Nah habis itu kita katanya jaroh kemana misalnya, nanti dikasih tahu katanya. Nah ternyata jarohnya tuh ke gunung ya, ada di Bandung Selatan lah ya. Nah ke gunung, habis itu ke gunung, jadi satu tim ya, kita tuh satu tim ke gunung tersebut. Terus itu tuh yang nanjak yang bener-bener gunung tuh nggak ada jalan setapak gitu. Jadi full gunung gitu ya, itu full hutan gitu, kayak gitu, full hutan. Nah aku kan punya ada gangguan pernapasan ya. Kalau kata logika ya, gak mungkin orang yang dengan gangguan pernapasan bisa sampai ke atas dan gak kenapa-kenapa. Nah aku sampai setengahnya tuh udah gini, aduh ini aku punya masalah nih sama pernapasan aku, gimana nih nanti kalau nggak kuat atau gimana, mana jauh kemana-mana meskipun itu sama suami ya. Nah ternyata sampai ke puncak pun nggak ada kerasa apa. Nah dari situ keraguan yang tadi tuh yang aku nggak bisa dimasukin mediator tadi jadi hilang perlahan tuh ya, karena percaya sama sugesti sendiri gitu ya, punya penyakit pernapasan tapi kok naik gunung mampu gitu ya, biasanya nggak mampu. Nah udah pulang dari situ seringlah sama mereka tuh ya, sama kakak sepupu gitu ya, sering ada kumpulan gitu ya. Terus aku suka ngeliatin kalau mereka lagi ngobatin orang gitu ya dengan cara alternatif itu. Nah sampai beberapa kali pun dia tuh berusaha buat aku tuh jadi mediator dia gitu. Udah dia sampai gini-gini ya, masukin kodam tersebut, katanya kodam dia gitu ya. Sampai nggak masuk kerasanya tuh cuma kayak berat gitu ya, cuma kayak berat aja, jadi nggak ada kesadaran yang hilang sedikit pun, enggak, masih gini aja gitu ya, masih gini. Dan itu beberapa kali. Habis itu yang bikin ragu lagi. Jadi mereka tuh ke ibadahnya tuh tekun banget ya, tapi fanatiknya tuh yang terlampau fanatik gitu. Jadi nggak jelas fanatiknya tuh ya, fanatik agama kita kan jelas ya nggak boleh gini-gini. Nah mereka tuh fanatik kayak gitu. Nah, udah muncul banyak keraguan. Ternyata beberapa bulan kemudian pas udah di situ ya, sering 2 minggu sekali, udah itu adalah temen kakak sepupu saya tuh bilang kayak katanya gini, maaf saya bawa kamu ke sini, katanya kayak gitu.
memangnya kenapa, kata aku gitu. Heeh. Maaf aja, dia tuh nggak ngejelasin apa-apa, nggak Oh. ngejelasin apa-apa, tahu-tahu keluar aja. Jadi ini yang minta maaf itu orang yang pertama ngajak teteh untuk datang ke situ? Temen kakak Oh. jadi kebetulan aku tuh di situ teh kenalnya dari kakak Aha. sama temennya kakak Oh, gitu. ini yang Nah, ngomong itu temennya kakak. Oke. jadi orang yang pertama keluar tuh temennya kakak. Jadi Hmm. dia tuh cuma bilang maaf ya, maaf, Oh. maaf di apa ngomongnya tuh di apa di WhatsApp gitu ya, Oh, di chat oke. gitu. Nah, saya punya 2 pertanyaan ya, Teh, ya, Iya. sebelum Teteh lanjut semakin panjang ceritanya. Yang pertama, tujuan Teteh awalnya gitu kan ke situ belajar itu pengen apa, Teh? Awalnya Teteh datang ke situ itu. Awalnya tuh karena satu penasaran, Oke. yang kedua tuh pengennya tuh bisa gitu ya. Karena apa, dari dasarnya udah ada, kenapa nggak diasah aja gitu, nggak diasah aja. Jadi ya udahlah, tujuannya tuh itu untuk bisa kayak tujuannya dulu ngobatin atau apa, Ngebantu orang istilahnya. gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan kedua, Teteh tadi sempat menjelaskan gitu kan di soal fanatik yang berbeda. Iya. Pertanyaan saya, salah satu contohnya mereka memiliki kefanatikan yang berbeda itu seperti apa, Teh? Jadi gini, ini contoh kecilnya ya. Iya. Jadi di samping rumahnya tuh itu kan masjid ya, masjid. Terus lagi di masjid suka ada nadom atau Iya, apa. betul. Terus dia kayak gini, itu mah bukan kayak gitu, itu mah bukan kayak gitu, aturan dari mana katanya kayak gitu. Dia tuh ngejelasin bahwasanya gini sebenarnya tuh si apa sih, jadi persepsinya tuh lain gitu. Orang nadoma di masjid persepsinya tuh lain banget gitu. Dari apa yang dilakukan di masjid tuh pasti di komen gitu dan persepsinya berbeda maksudnya gitu. Di komen. Nah, terus keanehannya lagi dia tuh rumahnya tuh dekat masjid. Jadi orang-orang yang di situ tuh nggak mau gitu ada praktek seperti itu di tempat itu. Udah kayak hampir warga tuh hampir protes gitu ya. Apa-apaan sih gitu. Warga sekitar pun jadi maksudnya nggak respect terhadap perkumpulan mereka ini. Iya. Oke. Nggak respect, makanya teman kakakku dia langsung minta maaf. Nah, aku kan nggak ngerti ya. Ini tuh sebenarnya tuh ada apa gitu, penasaran. Nggak lama kemudian kakak aku juga gitu, ayo kita keluar aja dari sini. Aku tuh yang bener-bener nggak ngerti ada apa sih ya, meskipun udah curiga ya, udah curiga dari pertama. Udahlah keluarlah. Nah ternyata praktek-praktek seperti itu yang jadi mediator itu ternyata dia tuh bohong semuanya. Jadi settingan. Iya, ternyata seperti itu. Dan satu persatu keluar, kita bikin reuni lah ya. Kita bikin reuni, ternyata benar hampir semuanya tuh ternyata bohong. Jadi yang pas mau praktek tuh di briefing dulu. Jadi briefingnya tuh berapa minggu sekali gitu. Jadi misalnya gini, kalau nanti ada tamu ngomongnya harus gini, jadi kalau katanya si gurunya kayak gini, kamu langsung mental gitu. Iya, bereaksi Dia lah langsung ya. bereaksi. Nah ternyata seperti itu. Nah yang Teteh alamin selama misalkan rutin tuh 2 minggu sekali untuk datang ke paguyuban itu apa yang Teteh alami dan yang mereka lakukan gitu kan? Apakah ada pengajian gitu kan? Apakah ada yang Teteh lakuin di sana aja setiap rutinan itu tuh? Jadi nggak ada pengajian atau misalnya tadarus atau apa atau selawatan apa, nggak ada. Jadi cuma pas datang gitu aja gitu, langsung jadi mediator gitu, langsung latihan kayak gitu, mediator gitu, ngajarin yang baru datang jadi mediator. Jadi nggak ada ritual keagamaan, nggak ada. Jadi nggak terlebih ya pembahasannya seputar mistis aja gitu ya. Pembahasannya seputar itu. Oke. Nah habis kayak gitu udah keluar kita semua, bikin ini reuni lah, ketemuan. Ternyata ya benar, itu semua palsu, katanya udah di briefing, udah di setting. Keluar semua, ternyata mulai muncul gangguan-gangguan gitu. Gangguan-gangguan tuh
misalnya dari gangguan secara goibnya gitu ya, yang kelihatannya, sama ke badan juga banyak reaksinya gitu. Ke Gitu. siapa tuh? Ke semuanya. Ke semuanya Ke semuanya. mantan-mantan yang pernah di sana gitu. Nah, Oke. kalau aku kenanya di leher. Jadi leher terasa kaku kayak yang kalau kasarnya sama garpu ya begitu. Jadi si uratnya tuh enggak kayak ditikam aja gitu rasanya tuh. Sampai jerit-jerit gitu. Aku sampai jerit-jerit itu enggak pernah ngerasain rasa sakit yang kayak begitu gitu ya. Jadi sakit tuh benar-benar sakit banget dan enggak ada yang bisa nolong. Karena waktu itu nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa gimana karena nggak ngerti ini tuh apa gitu, nggak ngerti, mau ke dokter juga nggak kuat, jangankan untuk jalan ya, untuk ngomong pun ya nggak bisa kan ya. Untuk bangun pun sakit gitu. Nah itu terjadi sama Teteh. Iya. Ya. Kalau untuk yang lainnya yang sama mantan-mantan yang waktu itu reuni, apakah mereka pun sama pernah ngerasain gangguan-gangguannya yang maksudnya ini kurang masuk akal sih gitu kan, kok begini gitu kan, apa pernah ada yang cerita ke Teteh? Iya sama, jadi kita langsung habis itu cerita-cerita, ternyata ada yang udah punya istri kan ya, dari ex itu si perguruan itu, istrinya sama kayak aku gejalanya, itu hampir beberapa orang tuh ternyata sama gejalanya di leher, di sini nih, di kayak di tengah-tengah leher, tengkuk ya, di tengkuk kayak gitu. Belum lagi kalau mereka kan terjun langsung ya, udah jadi kru gitu ya, kasarnya. Jadi gangguan mereka tuh lebih kencang. Jadi kayak pada linglung gitu. Pada linglung, semuanya pada linglung gitu. Jadi udah kayak setengah setengah stres gitu ya. Udah gitu, nah habis itu adalah kenalan si temennya kakak aku tuh, sama dia juga orang bisa gitu ya. Sama dia juga orang bisa, dibawalah kita semua ke situ. Jadi bikin perkumpulan lagi, nggak ada kapok-kapoknya. Orang bisa lagi. Jadi dari satu perguruan akhirnya semua ex itu pergi lagi ke paguyuban yang lain. Dan kita nggak tahu tujuan yang itu teh kayak gimana ya. Tujuannya kayak gimana, kita juga nggak kenal orangnya kayak apa. Cuman kita semua pindah ke situ, bikin lagi tim gitu ya. Nah kalau tim ini judulnya bukan kayak ngobatin yang di tempat saya dulu. Kalau yang di sini tuh lebih ke mengasah gitu ya, mengasah kebatinan masing-masing gitu ya. Sampai di situ tuh ada ritual, ritual lah ya. Jadi ritual kita tuh semuanya kayak duduk melingkar gitu ya, duduk biasa. Jadi di situ tuh ada air ya, pakai baskom, pakai minyak misyak yang kayak gitu-gitu. Sama bunga 7 rupa biasa ya gitu untuk alat-alat itu. Nah habis itu kita dibacain semuanya, dikasih tulisan, sama si gurunya udah dicatetin ya. Kita baca semuanya. Jadi kalau kata orang Sunda nyambat karuhun gitu. Jadi ngomongnya ya? Iya, jadi nyambat itu ya buat teman-teman, kalau di istilah ilmu kebatinan itu dimana kita memanggil arwah leluhur kita gitu kan ya, atau siapapun itu, di istilah kebatinan itu namanya ilmu amatan ya. Jadi dimana kita itu manggil arwah-arwah leluhur kita ya kan ya, yang kita tahu seperti itu gitu. Oke. Nah kemudian habis gitu pas bacaan tertentu itu, nah kalau di situ perbacaannya ada Al-Fatihah atau gitu ya, Al-Ikhlas ataupun ada bacaan-bacaan dari Al-Quran lah ya. Nah habis itu di menit keberapa jadi tingkat kesadarannya kan orang tuh berbeda ya, tingkat kepekaan atau tingkat si kebatinannya udah sampai mana. Jadi yang pertama kerasukan misalkan ya. Jadi kerasukannya tuh ada aneh-aneh Kang. Misalnya ada yang nari, ada yang kayak macan, ada yang ngamuk gitu, ada yang langsung kayak petarung gitu. Jadi di satu itu teh rame mereka tuh. Dan itu si kesadaran tuh masih ada, cuman sedikit, tapi banyak yang mungkin nggak bisa kontrol ya, jadi lost. Jadi lost, dianya nggak ada sama sekali sampai ngamuk-ngamuk gitu. Dan itu beberapa kali. Nah si air yang
baskom tersebut. Jadi kita bawa botol dari rumah tuh, kita bawa botol. Habis itu si botol-botolnya tuh dibawa pulang, diisiin air, bawa pulang gitu. Diisiin air yang dari baskom itu. Iya. Nah, sebelum lanjut, Teteh kan menceritakan kalau di situ itu kan ada yang istilahnya jadi harimau gitu kan, jadi yang nari-nari ya pas begitu ritual itu. Yang terjadi sama Teteh sendiri saat itu apa? Kalau aku dulu nggak tahu kenapa jadi kayak nari-nari gitu. Oh, Teteh yang nari-nari itu Teteh. Jadi kayak apa? Jaipong gitu kan ya, kalau tarian Sunda ya. Zaman dulu kan, kayak gitu. Nah, satu lagi ya Teh, maaf. Tujuan Teteh ke situ tuh memang untuk mengasah kembali gitu kan, apa yang Teteh penasaran nih gitu kan, pengen ngebantu orang, pengen ngobatin orang, apa pengen nyembuhin dari sakit leher yang serangan dari paguyuban pertama, itu tujuannya gitu kan? Iya, tujuan pertamanya memang itu. Nah, tapi ini nggak tahu sugesti atau apa ya. Jadi hilang sendiri tanpa diobatin juga, otomatis hilang sendiri gitu. Terlepas kalau gangguan apa-apa, ngelihat makhluk-makhluk apa, itu kan udah biasa ya, udah ada kepekaan tersendiri, jadi nggak kaget gitu ya. Tapi banyak banget emang dari yang dulu tuh, banyak banget. Berarti memang awalnya mau nyembuhin, cuman pas udah masuk itu ya hilang sendiri gitu kan? Iya, hilang sendiri langsung, karena kan keburu juga kitanya tuh pada berguru lagi gitu. Jadi kalau kasarnya jadi keburu ke-recharge gitu ininya gitu, tenaganya gitu. Untuk hal yang kemarin itu jadi dianggap wah nothing gitu ya, karena gitu. kita nemuin lagi keseruan yang lain. Nah, terus di sini ya Teh ya, di paguyuban yang kedua ini sudah Teteh ngerasain gitu kan, Teteh kayak yang nari-nari jaipong gitu kan ya, dan teman-teman Teteh gitu kan ya bereaksi yang berbeda gitu. Hal apa yang Teteh rasain? Apakah Teteh makin excited gitu kan ya, atau gitu kan, oh gini, oh ini seru nih, wah gitu kan? Gimana? Aku tuh orangnya tuh suka tantangan ya, jadi nggak apa-apa tuh nggak mikir resiko gitu, nggak mikir resiko. Nah, habis itu kan jadi si gurunya ngomong sama aku, kalau yang lain banyaknya cowok, cewek tuh cuma beberapa ya. Cewek cuma beberapa, ngomong gini, Neng, kalau Neng bisa loh jadi apa mau kayak apa, Neng tuh wadahnya tuh udah ada, katanya gitu. Jadi cepet, dan memang bener kayak gitu. Jadi kalau yang lain tuh dikasih tulisan atau kasih apa hafalan lama gitu ngafalinnya, harus ditulis dulu. Aku pun ditulis, cuman pas itu beberapa saat nggak nyampe sehari pun udah hafal gitu. Kalau yang lain itu harus memakan beberapa hari, atau apa gitu. Itu tapi terlebih itu tulisannya itu tulisannya maksudnya Arab gitu? Enggak. Jadi kayak bahasa Sunda gitu, tapi Sundanya tuh yang buhun. Jadi Sunda buhun banget itu, yang banget tuh ya, sampai nggak ngerti gitu. Nah, habis gitu yang lain katakanlah agak tertinggal gitu ya Ayah, karena kalau aku langsung hafal, habis itu langsung kayak mau praktekin aja gitu. Kayak praktekin aja. Nah, dan ternyata pas udah hafal kayak gitu, ternyata bener itu tuh langsung ke keseharian juga ngaruh gitu. Misalnya jadi kayak tenaga dalam tuh kayak keisi gitu. Tenaga dalam. Misalnya aku lagi guntingin kuku nih, baru diginiin juga itu si gunting kukunya udah amburadul gitu semuanya, sampai ke yang kecil-kecilnya tuh jadi kayak bubuk gitu. Sampai ngalamin di level ngalamin itu. Terus kalau jemur handuk kan ya, jemur handuk tuh kan nggak pakai yang kalau sekarang kan bagus-bagus ya si jemuran tuh. Yang dulu plastik kan masih pakai tambang, terus tiang kayak gitu. Mau jemur handuk lah, pas ini baru anginnya loh. Baru anginnya pas digituin tuh langsung ambruk di si jemurannya si jemurannya tuh langsung ambruk gitu. Sempet kaget gitu, ini apa ya gitu, sempet kaget. Jadi atau apapun kita tuh kalau cewek kan kalau ketawa suka sambil mukul gitu ya ke temen. Sampai ada yang diginiin tuh langsung
apa sih sakit banget, padahal enggak, perasaan aku tuh cuma Nepuk gini aja, pelan. nepuk pelan gitu. Sampai kayak gitu. Terus pernah suatu kejadian di rumah tuh mati lampu ya. Jadi si lampu tuh apa, korslet ya. Kebetulan pada saat keadaan itu nggak ada kursi sama sekali. Aku lagi sama Oke. suami. Terus kata suami, sok atuh naik ke punggung aku katanya ya. Nggak mau, kata aku takut tinggi kayak gitu. Ya udah, kamu aja yang naik di sini. Teteh tawarin balik untuk suami naik ke pundak Teteh. Iya. Oke. Kemudian dari itu tuh posisi jongkok. Posisi jongkok, suami udah naik di sini. Aku langsung berdiri aja kayak nggak ada beban gitu. Kayak nggak ada beban. Dia langsung beneri lampunya gitu, dan nggak ada beban berat atau sakit atau apa, nggak ada. Padahal lumayan suami itu pada saat itu tuh ada 70 kilo lah. 70 kilo. Dan Teteh kuat nahan suami. Dan kuat. Sampai diangkat gitu. Diangkat di sini, dia berdiri. Aku sambil berdiri juga. Padahal dulu, kalau sekarang agak gemoy ya. Kalau dulu tuh kurus banget sampai bisa seperti itu. Saya penasaran Teh, untuk maksudnya ada ritual lain selain Teteh ngebaca si hafalan yang Sunda Buhun itu? Maksudnya ya sehebat itu gitu, Teteh bisa se-strong itu gitu kan, sampai jemuran pun ambruk, terus sampai alat buat motong kuku pun patah semua. Maksudnya cuman ngapalin hafalan itu dan ngambil air yang dimandiin itu kan, atau misalkan ada pelatihan khusus atau gimana ya, pengolahan tenaga dalam lah istilahnya. Selain itu tuh ada, kalau aku nggak sampai ke puasanya, belum sampai itu, seperti itu belum sampai ke puasanya ya. Puasanya juga belum sampai, sebenarnya ada. Jadi kita tuh belajar kayak dilatihnya tuh kayak jurus gitu, kayak silat. Kayak silat tapi tenaga dalam. Nah, tenaga dalam, terus kita ngafalin kalau di wirid lah. Ada zikiran. Ada zikirannya. Nah, gitu. Terus kalau aku di rumah tuh ada, kalau kata orang Sunda tuh goah ya. Goah. Iya. Jadi goah itu buat teman-teman yang nggak tahu, di istilah Sunda itu goah itu jadi di dalam rumah kita itu ada suatu ruangan khusus. Ya, suatu ruangan khusus di mana ruangan itu nggak didiemin. Ya, didiemin dalam artian dipakai untuk tidur atau jadi ruangan apa, enggak. Jadi ini ruangan, salah satu ruangan khusus yang dipakai untuk praktek spiritual. Ya, gitu. Di situ itu di rumah, di dalam rumah kita. Di istilah Sunda itu dibilangnya goah. Gitu. Ya tah. Kurang lebih seperti itu kan, Teh? Iya, benar. Okay. Jadi tiap malam Jumat itu harusnya tuh enggak malam Jumat aja sih. Jadi malam Selasa sama malam Jumat tuh kita tuh disuruh bikin sajen. Nyiapin sesajen. Oke. Sajen. Jadi di tempat kayak apa? Kayak nampan gitu. Kayak nampan gitu ya, kayak nampan. Kita siapin bunga, terus pokoknya seperangkat sesajen aja ya, kayak sesajen. Serutu kan, kayak telur, kayak semuanya itu aja. Itu. Sambil kita tuh ngerokok ya, biasa kan ya, dinyalain. Nah, jadi pas nyalain tuh, jadi intinya untuk menambah kekebalan katanya gitu, untuk mengasah kekuatan katanya. Dengan gitu. Nyalain rokok doang? Iya, mungkin jadi ya ada ritualnya gitu ya, Teh ya. Ada nggak prosesi ngebakar kemenyan juga? Ada. Justru itu yang paling yang paling khususnya gitu. Jadi kemenyan itu rupa-rupa, jadi macam-macam gitu ya. Macam-macam, ada yang mulai dari yang murah katakanlah ya, jenis-jenisnya lupa ya nama, ada yang basah juga. Nah itu yang basah tuh yang paling katanya paling ampuh. Jadi kemenyannya itu kan biasa kita kemenyan agak bau ya. Kalau untuk yang lengket itu yang basah itu dia tuh wangi banget. Wangi banget gitu, kayak aromaterapi gitu ya. Wangi banget. Di ritual itu tapi ada juga Teteh ngebaca-baca ya, yang ngebaca apa gitu kan ya sambil ritual itu, atau tugas Teteh cuman ngebakar aja kayak gitu? Ada bacaannya. Ada bacaannya. Ada bacaannya. Jadi itu untuk menambah kekuatan gitu. Nah, belum lagi kan itu dibantu ya.
kita tuh dibantu bukan dari tenaga dalam kita juga, dibantu dari hodam-hodam juga, karena aku tuh sempat dikasih kayak benda-benda pusaka gitu. Oh. Jadi kita tuh tiap malam Jumat tuh itu tuh harus dimandiin. Nah, prosesi sajian itu sambil kita baca-baca, sambil kita bersihin benda-benda pusaka kayak gitu. Jadi mulai dari cincin, terus kayu gitu ya, yang isinya ya yang seperti itu. Maksudnya cincin itu kayak batu Batu akik. akik ya, kayak batu akik. Nah, yang teteh sempat dikasih di paguyuban itu, yang teteh dapat apa aja? Cincin, terus? Iya, ada cincin, ada batu akik, iya itu sama ya. Batu akik. Terus sama ada kaboa. Kayu kaboa. Iya, katanya kayu itu ambilnya dari hutan tersebut ya. Udah pada tahu kan gitu. Nah, gini teh. Ini barang-barang itu teteh dapat itu, apakah sang guru lah kita bilang ya kan, mengasihkan secara cuma-cuma ke teteh gitu kan ya, dan ke semua muridnya kebagian, si ini kebagiannya ini, si ini kebagiannya ini, atau misalkan ada prosesi gitu kan ya untuk bisa ngedapetin barang-barang itu? Oke, jadi cara ngedapetin barangnya itu kalau untuk aku tuh cuma-cuma gitu. Jadi yang lain gak dikasih, kalau aku dikasih. Nah, aku tanya ini tuh ada maharnya enggak gitu. Dan ternyata mereka tuh bilang ini tuh nggak ada maharnya, karena kalau barang seperti ini terus dimaharin, katanya si hodam yang di dalam benda tersebut tuh nggak terima kalau dia diperjualbelikan. Jadi si gurunya tuh tergantung keikhlasan dia, mau ngasih ke siapa, dan si hodamnya pun dia tuh milih. Ternyata mau cocok sama si dia, cocok sama ini gitu, kayak gitu. Berarti itu disimpan aja sama teteh barangnya? Iya, disimpan terus dirawat gitu. Itu dirawat itu setiap malam Jumat. Malam Selasa sama malam Jumat. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Perawatannya seperti apa teh? Apanya? Perawatannya itu. Perawatannya jadi kita tuh disuruh beli minyak ya. Ada minyak tertentu ya. Nah, kita campurin sama air di kayak mangkok kayak gitu. Terus kita ada itu juga ada bacaannya. Ada bacaannya. Habis itu kita basuh lah basuh biasa. Nah, terus untuk yang si kaboa itu dia tuh harus pakai kain putih. Dibungkus kain putih. Harus dibungkus kain putih. Jadi semuanya dimandiin gitu, disimpan. Habis itu kata aku tadi ya, sambil sajian itu sambil kita tuh kalau kata kasarnya tuh ngirim doa gitu ke si hodamnya itu lewat bacaan itu. Jadi dia tuh makin kuat, terus makin bersatu gitu sama kita tuh, kayak gitu. Tapi si barang itu posisinya itu harus dibawa-bawa atau disimpan aja teh di rumah? Ada yang disimpan, ada yang dibawa gitu. Kalau cincin kan itu harus dipakai ya. Cincin dipakai gitu. Dipakai cincin? Batu akik itu? Batu akik. Jadi kalau untuk yang cewek tuh si batu akiknya tuh batunya tuh yang kecil. Jadi katanya menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan gitu. Dan itu dipakai ke mana-mana misalnya kayak gitu. Nah, terus kemudian lanjut. Nah, habis itu kalau kita pakai tuh katanya ya, kata si guru tersebut. Jadi kita kayak ada karismanya gitu. Katanya kayak ada wibawanya. Dan memang terjadi gitu, entah itu sugesti, entah memang beneran seperti itu. Jadi untuk orang-orang gitu kalau ngelihat kita tuh ya, kita tuh jadi kayak segan gitu, kayak takut lah kalau mau macem-macem kayak gitu. Dari semua prosesi itu di paguyuban yang kedua ini, di perguruan yang kedua ini, teteh ngikutin itu pun cukup lama teh? Ngikutin itu ada hampir 1 tahun lebih. Nah, kalau di situ agak lama. Nah, soalnya kan sama tim gitu ya. Jadi kita udah pada kenal. Jadi enak buat ngobrol, buat sharing gitu ya. Dan teteh nangkepnya di perguruan yang kedua ini lebih masuk akal? Atau lebih masuk akal karena dia tuh kayak
mungkin sama ya, kalau ilmu tuh yang hitam juga ya, kita bisa ambil baiknya gitu ya. Tapi kayak apa, katakanlah itu hitam lah kalau kata aku ya. Jadi kelihatan banget nyata dan kita nggak perlu kayak sholat, kayak tahajud atau apapun itu gitu. Jadi yang kedua ini pun sama, nggak ada penebalan di soal ibadah. Nggak ada. Soalnya mereka bilangnya gini, katanya ya, sholat tuh agak nggak wajib katanya. Sholat itu nggak wajib. Iya, sholat itu nggak wajib karena sholat itu cuma gerakan, gerakan katanya. Jadi sholat itu sebenarnya tuh harus dari hati. Jadi dari hati. Aku lupa. Jadi ngejelasinnya tuh kayak yang misalnya sholat itu dari kata shod gitu ya. Ya dari satu persatu dia rangkai. Jadi itu sholat tuh hanya gerakan, tapi hati kitanya khusus ibadah kayak gitu. Jadi kalau di situ sholat tuh nggak wajib dan gurunya pun nggak sholat. Ngedenger itu Teteh tetap lanjut 1 tahun. Nah itu. Ya, Maksudnya ya Teteh muslim kan gitu Iya. kan, ngedenger statement seperti itu ya Teteh masih lanjut gitu kan untuk berguru di situ. Iya, karena dari keluarga aku juga ya. Keluarga aku tuh semuanya tuh hampir mengenal ilmu-ilmu seperti itu. Gitu. Jadi macam-macam. Ada yang misalnya ada yang sholat, ada yang enggak, dan katanya itu tuh yang enggak disertakan sholat tuh katanya ya Sunda yang dukun banget pertama muncul katanya kayak gitu. Jadi entah aku dikasih apa ya dari air atau apa, jadi percaya aja. Meskipun kadang di dalam hati kecil kok kayak gini, tapi dilanjut aja karena begitu meyakinkan kata-kata si guru tuh. Jadi jadi ngejelasinnya dia tuh kayak yang yakin banget gitu, terus disambung-sambungin kayak orang-orang dahulu gitu, kayak gitu, disambung-sambungin kayak gitu. Ya ditambah lagi kan di lingkungan Teteh terlebih di keluarga pun gitu kan udah nggak asing dengan hal-hal ya perilmuan seperti itu. Oke. Nah itu berjalan kan terus. Itu berjalan Teteh sampai setahun lebih ya. Yang di momen apa yang bikin akhirnya Teteh gitu kan ya ngerasa cukup ya Kang ya, ngerasa cukup nih untuk berguru di sini gitu kan ya, karena Teteh nemuin hal apa di situ? Nah, jadi hal yang aku temuin tuh, jadi teman tuh pada ngejauh. Teman-teman di luar paguyuban itu aku punya teman yang dari SMA atau dari apa gitu. Jadi ngelihat aku tuh kayak ngelihat orang asing gitu, dan akunya pun nggak mau berteman sama sekali. Nggak mau berteman sama sekali, jadi pengennya tuh diem aja di rumah, di kamar gitu, nonton atau apapun gitu ya, nggak mau ketemu sama orang, bahkan sama tetangga pun nggak mau gitu. Jadi nggak mau kenal sama orang karena dia kata si gurunya ini saya kasih bekal buat Neng temen gitu. Jadi temannya tuh bukan orang gitu. Jadi kadang suka interaksi, kalau kita ada apa, ini kamu jangan gini ya, ini nanti kamu seperti ini ya, kalau pergi ke tempat ini nggak boleh, misalnya di hari apa gitu nggak boleh. Jadi terlalu asik sendiri gitu ya. Dan itu kebetulannya itu selalu terjadi. Jadi boleh dibilang Teteh kan tadi bilang ini dikasih bekal gitu kan ya, dalam tanda kutip goib ya, sosok goib. Jadi peran si sosok goib ini seperti kayak yang jadi nuntun Teteh gitu, ngasih tahu jangan begini ya, misalkan jangan pergi ya, atau jangan ngapain gitu, seperti itu. Tapi side effect-nya yang Teteh rasain itu, Teteh jadi nggak mau bersosialisasi. Jadi karena terlalu asik. Nah terus kalau misalnya aku tuh lihat orang sakit ya, saudara atau siapa yang udah sakit keras, tiba-tiba aku kayak gini, wah ini udah nggak lama nih, pasti meninggalnya di hari misalnya hari Kamis atau hari apa gitu. Dan itu tuh benar terjadi, dia tuh meninggalnya tuh di hari Kamis misalnya kayak gitu, meskipun itu Kamisnya yang minggu depan Kamis atau yang Kamis gitu. kapan, tapi tentunya itu hari Kamis. Jadi dan itu beberapa kali terjadi seperti itu dan benar kejadian gitu. Sampai udah masuk bisa memprediksikan seperti itu ya. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Nah lanjut ke yang tadi ya, Teteh gitu kan ya, bertahan setahun lebih. Nah itu
ada hal struggle apa yang ngebikin teteh akhirnya udah give up gitu kan ya, udah ini enough gitu ya untuk belajar di sini. Oke, jadi kayak tadi dijauhi teman, dijauhin keluarga, Yeah. terus ke rezeki kita tuh aku nggak ngerti ya, tapi kerasa banget. Jadi kayak seret gitu. Oh. Kayak seret mungkin karena jauh dari agama kayaknya ya. Mhm. Jadi seret. Terus ke orang tua ngemusuhin juga. Maksudnya kan nggak mau kenal sama orang lain gitu. Termasuk ke orang tua. Termasuk ke orang tua. Sama mama sendiri pun jadi sering kayak clash gitu. Oh. Jadi mama bilang apa-apaan sih kayak gitu, udah diem, takutnya kenapa-kenapa, dan aku nggak mau dengar, dan nggak mau tahu resikonya apa gitu, dan nggak ada yang ngasih tahu resikonya tuh separah itu ternyata kayak gitu resikonya tuh. Ini nggak ada yang ngasih tahu, jadi lanjut gas aja. Nah yang bikin sadar tuh satu itu, nah terus rezeki, terus ada dari hati juga kayak capek gitu. Jadi tiap kita ke mana jadi takutan gitu, karena ngelihat apa, terus belum lagi kalau manusia kan ada lupanya ya. Jadi kalau kita lupa ngerawat si barang tersebut, jadi ke badannya tuh nggak enak banget. Oh, ada reaksinya. Langsung bereaksi, jadi kayak gitu. Ya ibaratnya teteh kan lupa di ritual yang malam Selasa malam Jumat itu, teteh lupa gitu kan ya, untuk ya istilahnya ngemandiin itu barang keramat. Oh, bereaksi ke badan pun. Bereaksi karena mereka tuh pengennya tuh secara kasarnya tuh kita tuh kayak muja mereka gitu. Gitu. Jadi kalau dilupain langsung aja, misalnya dari marah gitu. Iya, istilahnya berbalik ngambek lah jadi gitu ngambek, ya. jadi ke badannya tuh udah nggak enak aja gitu. Nggak enaknya dalam artian? Nggak enaknya misalnya kalau lagi marah tuh marah yang muncak banget. Padahal itu masalah sepele banget misalnya apa. Jadi reaksi ke badannya tuh kayak kita tuh kayak ngegeter gitu. Terus pengen kayak teriak, sampai pernah aku waktu itu ngelempar gelas ya. Ngelempar gelas sampai dilempar aja gitu, dan itu marah cuma sedikit tuh, tapi efeknya tuh ke badan tuh sampai sakit kepala, sampai sakit badan, jadi kayak yang mau ngamuk gitu, dan itu tuh susah nahannya gitu. Iya, kayak ada sesuatu yang mau keluar gitu kan ya dari badan itu. Kayak gitu. Nah, respon suami itu seperti apa? Oke, nah udah di sampai titik itu suami itu bilang, ya udah mau apa lagi, lihat aku sakit-sakitan seperti ini, ya udahlah, kita keluar aja gitu dari lingkaran tersebut gitu ya. Takutnya ke rumah tangga juga jadi berantakan. Soalnya kan dari rezeki juga udah itu tuh udah kerasa banget seret gitu, udah kalau nggak punya tuh bener-bener nggak punya, nggak tahu kenapa. Biasa juga kan nggak ya, ada aja jalannya. Itu kayak di buntuin gitu. Nah ini kan teteh di perguruan ini ya, di paguyuban yang kedua ini pun sama, suami pun terlibat ada di situ. Ada, soalnya aku pergi ke sana kemari gak pernah sendiri, soalnya takut gitu ya, takut ada apa-apa gitu, takut gimana, selalu izin, selalu ayo, selalu, dan dia selalu ngedukung gitu ya. Dan beliau pun ikut belajar di situ. Iya. Nah tapi apakah beliau merasakan reaksi yang sama atau berbeda dengan teteh? Justru beda. Kalau suami dia lebih lempeng-lempeng aja. Gitu. Itu entah kenapa ya. Karena basicnya mungkin suami beda sama teteh ya. Dari lingkungan keluarga yang memang punya kebatinan istilahnya kayak gitu mungkin ya. Tetehnya yang punya sixth sense ya kan. Gitu. Jadi suami terlebih ya flat aja gitu ya. Oke. Nah kemudian? Nah habis gitu udah sampai aku mau ngejauhin ya, mau keluar dari jeratan tersebut ya. Jadi mereka tuh kalau kita nggak datang misalnya seminggu, jadi bahasanya tuh nggak enak gitu. Bahasanya tuh nggak enak. Jadi disangkanya kita tuh nggak konsisten gitu ya. Padahal itu udah capek banget gitu ya. Udah capek banget, sempat ada clash gitu ya, biasa ya kayak gitu. Sampai pada satu titik. Ini apa-apaan sih? Mulai ada kesadaran gitu ya dari diri aku tuh. Itu kayak apa? Mau sampai mana gitu ya? Mau jadi apa? Kayak gitu. Mau jadi apa? Terus
capek aja gitu, capek aja dengan kondisi badan yang sering lemah gitu, gara-gara di rumah tuh ada benda-benda seperti Iya, itu. ditambah lagi kan maksudnya nambah kerjaan teteh kan, Iya. harus ngerawat Iyalah. ya, terus teteh harus nyiapin sesajen Iya. dan lain sebagainya. Nah, apa ada teh tindakan dari keluarga teteh ya? Kita berbicara secara general ya. Iya. Dari keluarga teteh gitu kan yang akhirnya berpikiran yuk kayaknya ini kudu dibenerin, ini udah nggak beres nih, ini udah terlalu jauh gitu kan ya. Apakah dari keluarga ada? Iya, dari keluarga. Jadi sebelum keluarga ngajak itu mereka lihat dulu kondisi aku tuh kayak gimana, ternyata Oke. separah itu. Nah, aku sampai pernah kayak mau itu badan tuh ngilu semua, ngilu tuh yang bener-bener ngilu ya, benar-benar ngilu sampai jalan pun susah, berdiri pun susah gitu, berdiri pun susah. Habis itu sering sakit-sakitan. Nah, terus lagi yang paling parah tuh ya, kayak kepala tuh kayak ditusuk-tusuk jarum gitu ya, kayak ditusuk-tusuk jarum, sakit banget. Ditambah dengan perut yang kayak di dalam tuh kayak ada kayak ada sesuatu gitu yang dibikin melilit sampai guling-guling itu, sampai teriak-teriak itu, sampai teriak-teriak. Nah, sampai si aku tuh muntah, tapi bukan muntah apa-apa, jadi air tuh muncrat aja dari mulut, dari hidung tuh muncrat banget tuh, yang nyembur gitu. Yang nyembur banget, beberapa hari sakit keras. Nah, terus yang anehnya tuh di bawah bantal tuh ada tarantula tuh yang gede banget ya, di bawah bantal, di kepala, di bawah kasur tuh. Di bawah bantal ada laba-laba gede. Ada laba-laba gede, itu nggak ngerti apa gitu ya. Nah, habis itu sampai dibawa ke dokter lah ya, takut kenapa-kenapa. Nah, dan ternyata kata dokter, ya ini cuman masuk angin gitu, kan nggak masuk akal, kata aku, masuk angin kok sampai sebegininya gitu. Sementara teteh ngerasain hebat banget gitu Iya, sampai kayak yang mau sakit kepala tuh antara mau gila atau mau nggak ada gitu. Iya, ini sakit kepalanya tuh sakit bener-bener kayak sakit banget, belum pernah gitu ya, sakit banget, sampai kayak mata tuh mau naik gitu sih, yang hitamnya tuh kayak mau juling gitu. Iya, kayak langsung perasaan tuh mau dibawa kemana gitu. Di dalam hati tuh kayak ini tuh aku mau gila apa mau nggak ada gitu. Nah, dari situ udah mulai aja keluarga terus suami ngerespon langsung, mereka tuh langsung panik, ini tuh kenapa gitu. Nah, sampai saat itu langsung udah jangan gitu-gitu lagi. Nah, itu tuh dalam keadaan udah sakit keras gitu tuh, aku tuh udah ngejauh ya dari si perguruan itu teh. Keadaan udah mulai menjauh. Nah, habis itu orang tua tuh langsung ambil andil lah ya. Nggak mau kan anaknya takut kenapa gitu. Langsung udahlah, kita pergi aja ya, kita langsung obatin lagi, kita lepasin katanya kayak gitu. Biar enggak ngefek kemana-mana, ngerambat kemana-mana gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya keluarga pun bertindak ya, untuk ngebawa teteh berobat lagi. Kemana saat itu teteh dibawa? Nah, dulu itu aku dibawa pergi sama mama tuh, jadi saudara ya, masih saudara keluarga gitu ya. Nah, dibawa ke Cirebon gitu, ada Pak Haji gitu ya. Di Cirebon, ada Pak Haji gitu. Nah, sampai situ Pak Hajinya tuh udah kayak mandangnya tuh kayak udah kayak yang tajam gitu. Udah beda lah. Udah beda, langsung aku didiamin dulu, sampai didiamin dulu gitu. Langsung dia ngomong kayak gini, berat gitu, kalau bahasa Sunda berat gitu. Langsung ngomong kayak gitu. Dia tuh kalau Pak Haji ini tuh dia tuh nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Nah, cuman dia langsung ini aja, bawa air. Nah, bawa air, disuruh minum lah aku tuh. Nah, suruh minum, langsung itu bereaksi banget gitu. Langsung bereaksi banget tuh, si kayak setengah kesurupan gitu. Pas setelah teteh minum itu air, badan langsung bereaksi, teteh kayak kerasukan. Iya, kayak ngamuk gitu. Iya. Kayak mau ngamuk gitu ya. Nah, ternyata katanya tuh dari yang si kayu yang kaboa itu. Jadi itu hodam dari kaboa. Iya. Jadi katanya hodamnya tuh macan gitu. Atau
maung ya kalau orang Sunda ya bilangnya ya. Betul. Kayak gitu aku sampai kayak kesurupan ya, belum pernah gitu ya, belum pernah kesurupan sampai los, nggak bisa gerakin badan, nggak bisa gerakin tangan atau apapun, itu bener-bener ngamuk gitu, percis kayak harimau aja gitu, percis kayak harimau kayak gitu. Jadi dia tuh nggak mau keluar. Jadi itu prosesnya tuh harus beberapa kali gitu datang ke Pak Haji itu, gitu, karena dia tuh tetap aja mau tinggal gitu. Kalau untuk yang lainnya, untuk barang-barang yang lainnya itu bisa langsung dilepasin. Gitu, karena si hodamnya itu ikatannya dari badan teteh. Tapi yang hodam dari si kayu kabua ini yang agak susah untuk dilepasinnya, sampai harus beberapa kali. Akhirnya teteh ngikutin gitu. Iya, ngikutin. Dan ternyata si kabua itu aku tuh sempat dulu tuh dikasih air air sama si guru tersebut. Nah ternyata itu tuh udah disatuin ke badan. Jadi si hodam sama aku tuh disatuin secara tidak langsung, dan aku pun nggak tahu hal itu gitu ternyata. Tanpa persetujuan teteh juga. Tanpa persetujuan. Jadi mungkin karena udah disatuin jadi susah gitu lepasnya gitu. Nah, pertanyaan saya teh, pas begitu teteh berobat ke Cirebon ke Pak Haji itu, Pak Haji gitu kan terhadap teteh ataupun keluarga yang saat itu nganter menjelaskan gitu kan, ini ada apa dengan teteh ini gitu kan, bisa sampai seperti ini seperti itu gitu kan, teteh itu kenapa? Nah jadi kalau kata Pak Haji tuh aku tuh kan berguru dari satu tempat, nggak dibersihin total ya ke tempat lain. Jadi itu tuh yang dari ke satu numpuk di badan, yang dari kedua lagi apalagi juga ya, meskipun wadahnya udah ada tapi dengan kekuatan yang lumayan gede itu badan akunya nggak kuat gitu. Ternyata kayak gitu. Iya, masuk akal sih katanya. Karena dari awal dan yang kedua jadi istilahnya bertubrukan dari perguruan atau paguyuban yang satu dan yang kedua. Karena yang pertama itu nggak teteh selesaikan karena keluar dengan begitu saja tanpa ada prosesnya, misalkan dibersihin dulu atau dibalikin lagi ke awal. Iya berarti kan ini tubuh teteh nggak kuat untuk nahan dua energi sebesar ini ya, yang akhirnya ini ngebikin sakit gitu ya ke badan seperti itu. Oke. Nah kemudian akhirnya prosesnya itu selesai. Nah itu harus 3 kali. Harus 3 kali, terus aku ngikutin juga. Dan yang pertama tuh jadi kita ngebersihin dulu si yang dari pusaka yang lainnya dulu. Karena kan kalau yang ke bawah tuh lama gitu ya lepasnya tuh, karena betah gitu ya, karena udah disatuin. Bersihin dulu itu. Nah kedua kali datang ke situ, kedua kalinya barulah dimulai si prosesi yang ngelepasin si hodam dari kabuanya itu. Kayak gitu baru kita mandi terus biasa zikir lah ya, zikir terus kayak tawasul gitu ya, baca-baca baca-baca sholawat atau apa. Nah kayak gitu bereaksi juga ya, Nah dari situ ngamuk lagi nih, tapi pas ngamuk yang kedua tuh jadi refleks gitu ya, tangan tuh kayak gini sendiri gitu. Dan ternyata kata Pak Hajinya sok Neng itu hodam yang dari leluhur Neng sendiri udah nggak mau, udah capek ya, dia udah capek terus udah nggak kuat, nggak tega katanya lihat cucunya seperti itu ya kalau di Sunda. Jadi dikeluarin sendiri, itu nggak disentuh sama sekali aku ya. Pak Haji sebelah situ, aku di sini. Jadi refleks cuman diliatin aja sama Pak Hajinya gitu, sambil nggak tahu ya baca-baca apa, langsung kayak gini, langsung dikeluarin sampai kayak mau ngeluarin padahal nggak ada apa-apa kan, kayak sampai ada suaranya, sampai ngorok gitu. Sampai ngeluarin kayak gitu, langsung pas udah lemes aja gitu. Cara keluarnya ternyata kayak gitu. Jadi Pak Hajinya bilang kayak gini, Neng buat apa sih kayak gitu-gitu. Nah ini udah terbukti ya dari Neng numpuk dari satu ke satunya lagi. Nah ini obatnya tetap satu dari diri Neng sendiri. Buktinya itu
si Hodam yang aslinya gitu ya, Iya, leluhurnya itu dari ngeluarin leluhur. sendiri katanya. Iya. Kuncinya tetap dari diri kita sendiri ternyata kayak gitu. Harus lebih dekat sama Allah gitu ya, lebih ke Iya. sholat, Amin, zikir atau amin. baca Quran kayak gitu. Iya, maksudnya Pak Haji ini kan jalur yang benernya pasti akan nyuruh kita untuk lebih ngedeketin Lebih Iya, dekat agama heeh. gitu agama, ya. iya. Oke. Nah, prosesi itu selesai ya. Akhirnya Teteh pun ngerasain segala sesuatunya itu jauh lebih baik. Jauh lebih Ah, baik. Jadi dari Pak Haji tuh aku tuh dikasih zikir gitu ya. Jadi Hmm. seminggu tuh nggak boleh putus. Oke. Seminggu nggak boleh putus tiap hari. Nah terus di hari ketiga tuh udah mulai kerasa, jadi kayak yang orang yang amnesia, terus keinget-inget lagi kayak flashback gitu. Jadi Ngerestart lagi. iya, mungkin. nge-restart lagi. Jadi yang kemarin apa ya? Yang kemarin apa-apaan ya? Jadi kayak gitu sampai ya Allah sampai segininya gitu. Ya Allah Gusti, jadi kayak menyesal gitu. Jadi pada akhirnya itu nyesel banget gitu, iya. apa-apaan biar apaan. Iya. Saya lupa nanya ya Teh. Ini kejadian di tahun berapa Teh? Ini di kejadian 1 tahun belakang. 2023. 1 tahun Iya. ke belakang. Iya masih baru. Oh my god. 1 tahun ke belakang. Bentar, Teteh kan perguruan kedua itu 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih kayaknya ya, Iya, karena iya. Teteh berguru di perguruan atau paguyuban yang kedua itu kan tadi 1 tahun. 1 tahun lebih Iya. kan. Oh, maksud Teteh itu jadi 1 tahun ke belakang itu di perguruan yang Di kedua perguruan yang itu. kedua. Nah, perguruan yang pertama itu di tahun sebelumnya berarti? Iya di tahun sebelumnya. Oh, Gitu. berarti 2022, iya. Teteh mulai start itu ya dari Iya. 2022 Iya. mempelajari mendalami hal Iya. seperti itu. Eh, Kan sebenarnya ya syukur alhamdulillahnya gitu kan Teteh, maksudnya nggak sampai ya gila Iya, gitu iya. ya Kang ya, betul. dan Teteh masih betul. kuat gitu kan, ngadepin atau nahan dari 2 paguyuban yang Iya. hitam ya Teh, Iya, bisa iya. kita bilang hitam Iya. karena itu bertentangan banget dengan agama. Teteh nggak boleh disuruh sholat ataupun apapun, dan zikiran atau kata-katanya pun kan Sunda Buhun kayak Iya, gitu, nggak ada iya. kayak misalkan zikiran dari Iya, yang Iya. sifatnya dari bahasa sifatnya dari Quran ya. Iya. agama gitu. Ya luar biasa sih Teh. Ini buat saya Teteh ceritanya menarik. Menarik buat saya kenapa? Pertama, Teteh perempuan. Iya. Itu. Teteh perempuan yang dengan suami gitu kan ya mau gitu kan ya mencoba untuk menggeluti hal ini. Itu Iya. ya Teh ya. Yang keduanya yang saya lihat dari Teteh usianya masih muda kok. Iya. Gitu kan ya, untuk bisa ya Kang ya struggle dengan hal itu gitu ya kan. Ini menariknya itu. Konklusinya buat teman-teman dari saya untuk video kali ini, di agama itu ada istilah hidayah tudin. Ya, hidayah tudin itu apa? Hidayah gitu kan yang kita dapatkan untuk keperbaikan agama. Seperti yang Teteh alami ini. Di saat berguru di satu perguruan, ngehasilin gitu kan perkara yang ini, pindah ke perguruan lain, ngehasilin lagi perkara yang lainnya, tapi finally endingnya Teteh balik ke Pak Haji. Iya. Ke Cirebon ya Teh ya, untuk Iya. perbaikan diri. Itu hidayah tudin. Ya, hidayah yang ditunjukkan Allah sama Allah untuk keperbaikan agama. Dan di yang ketiga ini di Pak Haji Teteh pun diarahin nih untuk zikir ya, untuk deketin ya ke Allah, karena sebaik-baik bentengnya itu dari diri kita ya Teh ya. Iya. Tadi Pak Haji bilang pun ke Teteh seperti itu. Nah sama persis dengan apa persepsi saya, karena sebaik-baik yang bisa nolong kita itu gitu kan diri kita sendiri gitu kan. Yang keduanya gitu kan kita berpegangan teguh terus sama Allah. Itu yang paling baik. Mungkin itu konklusinya buat teman-teman ya Kang ya. Karena kita ya tetap aja lah seperti pesan-pesan yang selalu disampaikan sama kita sama Kang Dep di akhir video. Ya. Ya. Oke, Teteh hatur nuhun Ya. sudah Sami-sami. mampir ke studio kita untuk berbagi cerita pengalamannya ya Teh. Mudah-mudahan Teteh sehat terus dan Amin. dari pengalaman itu pastinya Teteh lebih dekat lagi Iya. sama Allah ya Teh ya. Ya. Ini Oke teman-teman, sekian video untuk kali ini. Iya. Terus support untuk channel kita. Iya. Pesan terakhir, selalu semangat untuk beribadah Iya, dan semangat pasti. untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Iya, betul. Oke teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton video kita sampai akhir. Ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata dari saya, dari Kang Dep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.